Pertama-tama saya pengen bahas satu-satu ya, ini fungsi tombol ini, icon ini, perintah ini, perintah select ya. Select teman-teman sudah tahu, mungkin tahu ya, untuk memilih ya. Dan ini untuk menghapus ya. Menghapus itu macam-macam ya tekniknya. Misalkan seperti ini, terus ada garis ya. Kita tinggal hapus saja yang mana. Kita tinggal pilih. Jadi milihnya itu berupa garis ya, bukan face ya. Jadi garis yang kita pilih, yang mana yang mau kita hapus ya. Dan juga untuk seleksinya kita bisa begini untuk menghapus. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti yang dilingkari inilah yang dilingkari select window kita, itulah yang bakal terpilih. Nah, seperti itu tuh. Ya. Yang utuh ya. Nah, ini kan utuh ya. Tapi kalau begini nggak bisa. Atau begini nggak bisa. Tapi kalau utuh, misalkan begini, ya, nah atau begini. Nah, garis, hanya garis begini nggak bisa. Atau nah gini bisa nih, hanya satu. Nah, itu teknik seleksi ya. Jadi hanya satu. Kalau dia terkurung dengan penuh garis, bisa terseleksi ya. Berbeda sama ini. Kalau ini yang dilalui seleksi kita, garis seleksi kita window ini, dia akan terpilih. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa coba sendiri. Nah, baru kita tekan enter atau tekan delete ya. Nah, ini untuk menghapus ya. Dan ini garis seperti ini, kita mau ke arah mana, kita arah garis kita, line kita yang penting harus sejajar dengan sumbu hijau ya. Nah, karena kalau sesuai sumbu hijau itu kita pasti menggambar tuh, semua yang kita gambar tuh sesuai dengan sumbu yang ada, jadi tidak miring-miring ya. Kalau arah sana berarti, nah kalau lurus berarti ke atas lurus seperti ini. Nah, itu arah untuk kita menggaris ya. Tinggal kita klik berapa, misalkan 500, kita ketik 500. Nah, di sini tuh nanti tertulis 500 ya. 500, langsung enter. Nah, ini 500. Nah, kita coba ukur ya. Nah, 500. Nah, terus itu untuk membuat line ya, garis ya. Terus kita buat lingkaran, setengah lingkaran. Misalkan kita buat ini ya. Nah, ini kita ke atas ya, karena kita milih biru ya. Tuh, yang biru. Kalau merah, merah. Jadi teman-teman untuk mempermudahnya itu bisa atur posisi yang enak. Nah, seperti apa? Nah, atau perspektif ya, lebih enak perspektif, bisa seperti itu. Nah, ini, nah seperti ini. Dan untuk supaya kita lebih smooth, ini kan patah-patah ya, pengen lebih halus, bisa kita klik garisnya, kita bisa atur di sini mau 30. Nah, lebih halus ya, cuman nanti efeknya filenya lebih besar jadinya, tapi halus. Kita bisa extrude. Nah, terlihat kan di sini. Nah, kalau kita ini height-nya diperlihatkan, nah inilah segmen gitu. Nah, segmen-segmen itu ada sesuai tadi itu berapa, 24 berapa ya. Nah, itu ada sebanyak itu gitu. Atau misalkan kita rubah 4. Nah, jadi seperti ini.
Jadi makin banyak segmen yang kita pilih, dia makin halus. 30. Itu untuk arch ya, setengah lingkaran. Nah ini untuk ini kita tinggal ketik berapa berapanya. Ini bisa misalkan 300, pencet ini, tanda ini bisa terlihat 300 yuk. Nah, kita cek di sini meteran 300, ini juga 300. Terus ini untuk extrude ya, jadi extrude terserah mau kemana kita maunya, sesuai berapa. Nah seperti ini, mau miring bisa, atau begini nggak masalah. Jadi kita bisa cek mana yang sudah terjadi phase memisahkan diri nih. Nah ini udah bisa kita dorong, kita tarik sini ke atas atau ke bawah ini. Nah seperti ini teman-teman. Nah, enaknya lagi ini sebenarnya kita extrude itu dia merekam di ukuran jarak yang terakhir ya, seperti ini. Jadi tinggal klik aja di sini, kurang tambah lagi, dan itu beraturan, misalkan 20 20 20 terus ya. Atau kebalikannya, bisa turun, dia turun. Nah ini ada yang nggak turun, berarti dia ada nggak bisa karena dia terhalang oleh ini ya. Tuh nggak bisa deh karena tidak ada garis yang ke bawah. Jadi si ini yang ini dia tidak seperti ini, nah, melainkan dia miring, jadi dia nggak mau ya. Sama kecuali ini ya. Nah ini bisa, tapi kalau ini dia harus membuat face baru, jadi dia tidak bisa. Tapi kalau yang ini bisa tuh. Nah, kalau ini dia nggak bisa karena dia harus seperti ini, kecuali kita tekan kontrol baru bisa. Nanti teman-teman banyak menemui kasus seperti ini. Yang penting ini seperti yang di awal saya bilang, ini harus di reverse ya, jangan sampai abu-abu itu adalah face yang paling belakang ya, belakang, jadi warna abu-abu, dan putih itu muka face yang paling depan ya. Nah untuk ini offset ya, offset itu fungsinya untuk mengganda, tapi sesuai keinginan kita ukurannya, misalkan 100 ya. Nah ini 100 nih. Nah atau kita mau berapa, nah nanti kita bisa atur mau gimana nya. Nah seperti itu offset ya. Seperti ini ya, buat jendela misalkan seperti ini, kita buat seperti ini, kita buat seperti ini. Nah ini, nah misalkan seperti inilah. Nah jadi seperti kusen jendela ya. Dan ini kita bisa geser-geser teman-teman. Nah berarti seleksinya ada yang kepilih yang lain, jadi misalkan seleksi, nah ini bisa nih.
Kalau tadi nggak bisa berarti kita, karena kita milihnya window, nah begini mungkin ada garis yang di belakang ini ikut, jadi dia ikut ngunci ya, jadi nggak mau ya. Tapi kalau enggak amannya ya begini, coba ya. Nah, nggak bisa kita, nah seleksi, kita tinggal geser kemana mau, atau mau di copy bisa. Nah, seperti ini. Kalau udah jadi seperti ini bisa juga kita grup ya, tapi ini sebenarnya jendela-jendela darurat ya, jadi saya tidak buat jendela secara utuh, harusnya kan utuh sampai depan belakang pun utuh, tapi ini hanya untuk contoh saja. Nah, ini kita grup. Nah, ini kalau dihapus nggak ada pengaruh. Nah, tapi kalau sudah di grup ini nggak bisa ya, karena udah masing-masing ya, beda. Yang ini di grup, yang sebelahnya enggak, jadi tidak saling mengganggu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah seperti ini, kita bisa yang ini yang harus dibolongin ya, karena face ini menutup ini jendela. Jadi harus kita untuk membolonginnya tuh kita cukup seperti ini aja, selama dia benar-benar sejajar dengan face tersebut ya, yakin. Jadi si jendela ini emang nempel di face ini. Nah, oh salah, saya seleksinya salah. Kenapa tadi tidak bisa? Karena saya ngekliknya asal, sedangkan ini dia ada ketebalan ya, jadi harus dari sini. Ini. Nah, udah seperti ini berarti dia bisa bolong ya. Nah, ya. Bisa juga kalau kita nggak ini, yang untuk sebelahnya kita copy saja, terus kita hapus. Yes. Oh, ini karena kita yang kopinya yang ini ya, berarti kita harus ngopinya nggak bisa di copy, dia harus satu-satu. Nah, ini juga sama. Nah, kalau udah seperti ini dia bisa. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar kapan harus di grup dan kapan harus digabung, atau dua-duanya di grup, supaya tidak saling mengganggu ya. Biasanya kalau udah jadi objek seperti ini, sudah jadi, kita klik aja seperti ini, kita grup semua, kita hide, atau ini kita hide. Biasanya kalau sudah modeling kita sudah kompleks, itu banyak garis-garis ya, yang bisa kita hapus dan tidak terpakai. Nah, itu untuk masalah offset ya. Terus ini move fungsinya untuk menggeser, ini untuk memutar ya. Untuk memutar objek itu kita bisa seperti ini. Nah, kita grup dulu. Nah, kita bisa kita putar. Nah, sumbunya ingat teman-teman, ini warna biru, berarti dia sudah menempel di dasar ya. Nah, kalau ini berarti nempelnya, muternya tuh begini. Nah, kalau ini muternya, nah ya, kalau di sini merah, muternya dia, nah ya, itu untuk memutar.
Atau misalkan ada kasus nanti ada yang seperti ini ya, kita ingin memutar tapi dia harus searah dengan garis yang kita mau. Nah seperti ini bisa diputar seperti ini, yang penting kita punya acuannya. Nah bisa seperti nah gitu, tinggal kemana kita mau putar ya. Nah ada saatnya juga nanti teman-teman nemuin kasus dimana ini tuh seperti ini ya. Nah misalkan kita ya ingin menggambar ini tuh mengedit misalkan ini ya. Nah kita kan nggak bisa ya buat ini atau garis nih. Nah seperti itu tuh, kita ingin buat kotak sejajar begini, karena sumbu kita ini sumbunya ada di merah seperti ini nih, merah seperti ini. Nah ini berlawanan sama, nah coba diperjelas. Nah di sini nih, kita ingin buat garis misalkan di sini ya, garis sejajar. Nah ini kita bisa pakai patokan warna pink ini, berarti dia sejajar dengan garis yang sejajar siku sama dengan yang ada di bawahnya yang pink, atau sejajar dengan yang di sini karena kita buatnya ini kan siku ya. Nah ini kita bisa jadikan alat bantu ya. Nah atau kita mau gambar kotak ya, kalau kotak mungkin susah nih, misalkan buat rectangle ya, ini gimana ya tuh nggak bisa ya, ini saya mau buat ini nggak bisa nih. Nah ini nggak bisa, tapi kalau garis bisa. Nah solusinya ini Anda ada tool ini, akses ya. Nah kita pindahin dulu biar kita sejajar, baru kita bisa seperti menggambar gitu ya. Nah karena kita sudah merubah akses yang tadi seperti ini jadi ke arah sini, jadi sesuai yang kita inginkan. Atau mau pindah di sini, pindah di sini bisa nih, misalkan kita pindah. Nah yang penting ini sudah sejajar. Atau bisa juga kita seperti ini. Nah saya salah nih, ini sini sini sini. Nah jadi ketinggian tuh arah sana, jadi nanti kalau di extrude itu dia ke arah atas nih. Nah searah sumbu biru ya, karena telah saya rubah aksesnya itu. Jadi teman-teman nanti bisa pakai perintah akses ya untuk merubah di mana nih mau ditaruh. Kalau standar kan seperti tadi ya, standar. Nah standar ya, nah, standarnya bawaan aslinya di sini kan seperti ini, dan kita akan membuat gambar miring atau terus kita banyak buat posisi gambar itu miring. Nah kalau teman-teman nanti banyak membuat gambar objek yang miring seperti ini, ada kebetulan objek yang miring dan rumit, itu bisa saja Anda rubah di sini. Nah jadi gitu. Jadi nanti setiap yang ada garis atau apapun dia pasti mengikut sumbu yang ada gitu. Jadi yang sebelumnya pasti berbeda tuh.
bentuk-bentuknya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai perintah akses ya untuk merubahnya, atau nanti bisa juga rubah kepada akses yang sebelumnya. Anda bisa pakai acuan yang lama, benda yang objek yang lama. Nah, berarti ini sudah sejajar dengan objek yang lama. Terus saya ingin bahas ini untuk scale ya, untuk scale seperti ini. Misalkan seperti ini ya, garisnya. Kasih warna biar jelas. Ini juga, ini karena berhubung beda ya, jadi scale nya juga nanti beda. Oh, scale masih sama tuh, jadi hanya bendanya saja yang ini, tapi scale nya masih sama. Tapi lebih enak ini diputar ya. Untuk mutarnya begini, select, kita grup dulu, terus kita putar sesuai ini, kita ambil ya, kita ambil ya garis seperti ini sesuai sumbu merah, baru kita putar. Berarti kita udah sejajar ya. Tapi seleksinya masih miring nih, kita explode saja. Ini jangan diikutin. Nah, ini kalau seleksi kita ini ke seleksi, tapi ini kita tidak mau membawa, kita pencet aja shift, klik sekali. Nah, dia nggak ikut ya. Ini grup. Nah, baru ini seperti normal ya. Nah, ini kita coba scale ya. Nah, kita tarik ya. Nah, scale ini seperti ini scale. Nah, kita tarik yang belah sini jadi seperti ini, atau sebaliknya yang ini juga begini gitu. Atau kita bisa pencet kontrol. Nah, dia di tengah-tengah, jadi kiri samping atas tuh besar, tapi dia tidak merubah posisi ya, posisi poin titik awalnya, cuman merubah ukuran dimensinya ya besar, beda sama yang tadi. Seperti itu. Dan juga untuk di sini bisa scale itu bisa untuk kita mengcopy mirror ya, seperti ini coba ya, untuk alternatif mirror ya, kita explode, tentunya harus diexplode ya. Kalau nggak diexplode bisa saja, cuman nanti kita lebih baik kita explode saja untuk ini, tapi bisa saat di grup bisa juga ya. Nah, seperti ini kita ingin buat cermin dari ini, kita tinggal copy, taruh di sini, terus kita scale. Nah, ini kita tinggal ketik -1, jadi dia adalah cerminan dari benda yang di depannya ya, di sampingnya ya. Atau bisa juga teman-teman bisa lihat perbedaannya. Scale -1, -2, jadi kalau -2 dia lebih panjang 2 kali atau 3 kali, tergantung
tergantung kita maunya ingin 3. Nah, karena berhubung dia sebesar ini, kita ingin sesuai dengan ukuran yang asli, kita tinggal ketik min 1, jadi ukurannya 1:1 sama yang di seberangnya. Nah, atau bisa juga cara mirror yang satunya lagi, kita klik flip red. Nah, flip red. Flip green. Nah, green ke arah sana dia. Flip blue. Nah, dia kebalikannya, dia ke atas bawah. Nah, beda ya. Nah, jadi untuk mirror itu teman-teman bisa menggunakan di sini flip red. Nah, untuk cerminan dari sini, atau caranya begini, misalkan ini kita grup saja ya, supaya enak nih, grup berhimpit ya. Kita pengen ini hadap-hadapan nih, tinggal klik aja flip red. Nah, jadinya seperti ini. Atau itu kita explode di sini, kita jadi satu kesatuan di sini ya, satu objek gitu, udah nggak bisa. Nah, seperti ini teman-teman. Itu kegunaan scale dan bisa untuk mirror ya.